Pemirsa, sejumlah pengungsi di kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian dengan perlengkapan sederhana. Meski di tengah keterbatasan ibadah, Natal tetap berjalan hikmat dengan rasa sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Hutan Toga-Toga, Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian secara sederhana. Biasanya pelaksanaan ibadah Natal dilengkapi dengan pernak-pernik Natal, namun tahun ini terpaksa melaksanakan ibadah Natal di lokasi pengungsian usai harta benda mereka habis tersapu banjir. Di tengah keterbatasan, ibadah berjalan hikmat dan sukacita. Diharapkan ibadah Natal ini menjadi penguat kepada seluruh korban dan berharap seluruh masyarakat saling bergandengan tangan melawan bencana ini. Kita ke depan, kita berharap semakin memberikan rasa empati, kepedulian kita terhadap sesama, saudara maupun keluarga. Lewat Natal hari ini menjadi spirit rohani bersama, supaya mari kita sama bergandengan tangan, saling menopang, saling peduli, saling menguatkan di antara kita, supaya kita semua cepat lewat dari masa-masa sulit hari ini. Pada 25 November lalu, banjir bandang dan longsor menerjang kota Sibolga, Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa dan warga kehilangan harta benda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, A-News melaporkan. Pasca bencana di tengah kondisi serba terbatas, perayaan Natal sederhana dan penuh hikmat digelar di sejumlah gereja di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pada momen Natal tahun ini, jemaat berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemudahan untuk mereka. Bukan sekedar membersihkan puing, personel gabungan TNI Polri hadir membersihkan gereja dan kembali menumbuhkan rasa aman, serta memastikan doa Natal tetap dapat terucap dengan hikmat. Dengan mengusung tema Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sekitar 80 jemaat melakukan ibadah Natal di HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Harapan dan doa mereka panjatkan kepada Tuhan, supaya mereka diberi kekuatan dan kemudahan atas bencana yang melanda akhir November lalu. Kami berharap supaya Tuhan memberikan kemudahan bagi kami agar bencana yang menimpa kampung kami ini dan kerja kami ini segera berakhir pada saat ini dan seterusnya. Sementara itu di GKPA Huta Godang, sekitar 40 jemaat mengikuti ibadah Natal. Tak hanya korban bencana, para personel beragama Nasrani juga mengikuti ibadah Natal dengan hikmat. Terkait hal tersebut, para personel gabungan berharap hikmatnya ibadah Natal dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Di dalam ketulusan hati kita meminta kepada Tuhan, masyarakat yang terdampak, semoga dengan kegiatan kami membersihkan dan juga menjaga hikmatnya keagamaan Natal dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak. Dalam perayaan Natal tahun ini, di tengah kondisi terbatas, semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan aksi kemanusiaan diharap dapat kembali menyalakan harapan. Sementara itu, pemirsa, di Tapanuli Utara, personil Brimopolda Sumatera Utara bersama Bayangkari berbagi kasih dengan masyarakat terdampak bencana alam di HKBP Sipalanga. Sekitar 200 orang dewasa dan 65 anak-anak berbagi kasih Natal dalam momen tersebut. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok juga dibagikan kepada masyarakat. Diharapkan bantuan itu bisa digunakan untuk keperluan dapur umum di lokasi mereka mengungsi. Di tengah suasana Natal dan masa pemulihan pasca bencana, kehangatan hadir di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Perayaan Natal dilaksanakan dengan hikmat dan sederhana oleh para pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Pada momen tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan hadir dan menyampaikan pesan Natal. Kapolda menyebut Natal merupakan momentum untuk memperkuat iman, harapan, serta rasa persaudaraan, terutama bagi masyarakat yang tengah mengalami cobaan. Kecelakaan terjadi melibatkan 2 truk di Magelang, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, seorang sopir terjepit di bagian kemudi. Kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di Jalan Raya Magelang Purworejo, tepatnya di Desa Sriwedari, Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat truk bermuatan kardus melaju dari arah Purworejo menuju Magelang. Tidak dapat menghindari truk lain yang keluar dari bengkel dan menyeberang jalan hingga menyebabkan kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, seorang sopir mengalami luka akibat terjepit di bagian kemudi. Evakuasi pun berjalan dramatis dan memakan waktu lebih dari 20 menit. Korbannya akhirnya berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit umum setempat. Yang terkardus ini dari arah Purworejo, itu mau arah ke Salaman. Tapi truk yang di belakang tadi kan dari bengkel. Mau keluar nganan karena jarak terlalu dekat, terjadilah kecelakaan. Truk ini banting ke kanan. Kini kasus laka lantas tersebut masih diselidiki dan ditangani oleh Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi truk bermuatan batako hebel terlibat keributan dengan anggota kepolisian yang sedang bertugas di Simpang Gadok, Bogor. Keributan dipicu saat hendak mensosialisasikan Car Free Night di jalur puncak. Sopir truk malah enggan diberhentikan hingga saat diperiksa kelengkapannya, sang sopir ternyata tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Ini Pak, turun, suruh berhenti, nggak mau berhenti. Jalan terus nih. Bapak tadi mau terbalik, suruh nggak tahu. Kenapa mau nabrak saya? Ditahan dari tadi. Dari gini sana, saya bisa berhenti. Bukannya jalan terus, nggak boleh ini kok. Berhenti dari tadi ke situ ya, mau berhenti. Petugas Satlantas Polres Bogor dengan sopir truk bermuatan batako atau hebel ribut karena sopir enggan diberhentikan jelang sosialisasi Car Free Night di jalur puncak. Polisi seketika menanyakan legalitas sopir seperti SIM dan STNK dan akhirnya ia mengaku tidak memiliki SIM dan STNK. Rencana penutupan jalur di kawasan wisata puncak pada malam pergantian tahun, yakni tanggal 31 Desember mulai pukul 18 hingga pukul 6 pagi. Car Free Night di jalur puncak itu untuk di pukul 18.00 tanggal 31 Desember itu akan dialihkan, kendaraan yang akan menuju ke puncak itu ke arah Sukabumi maupun ke arah Ciawi. Kemudian nanti di pukul 21.00 kendaraan-kendaraan yang dari arah arteri Ciawi kita akan tutup yang ke atas sehingga tidak ada kendaraan roda 4 yang diperbolehkan untuk naik sampai dengan perbatasan Cianjur. Kawasan wisata puncak masih menjadi destinasi wisata masyarakat di saat memasuki musim liburan. Tak heran jika kawasan wisata puncak mengalami peningkatan volume kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan.